Keinginan kerabat Sultan Delhi atas hak tanah di lahan eks lapangan terbang Polonia Medan Suwondo diaspirasi ahli hukum tata negara dalam pertemuan dengan kerabat Sultan Delhi. Keinginan kerabat Sultan Delhi atas hak tanah di lahan eks lapangan terbang Polonia Medan Suwondo diaspirasi ahli hukum tata negara dalam pertemuan dengan kerabat Sultan Delhi. Sebelum permasalahan tanah kerajaan Sultan Delhi ini sudah dibicarakan dan dibahas Profesor Yusril dengan Panglima TNI Andi Prakasa. Ahli hukum tata negara itu menyarankan pemerintah Indonesia menempuh jalan musyawarah mufakat sebelum jalur hukum karena kerabat Sultan Delhi mempunyai bukti dan potensial membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Kerabat Sultan Delhi terdiri atas Datu Empat Suku, Datu Adil Freddy Habraham, dan Tengku Fauzidin Pangeran Bendahara Delhi yang dipimpin oleh Kepala Pertanahan Kesultanan Delhi, Profesor Dr. Oka Saidin SHM hari ini, Kamis 22 September 2022, mengadakan pertemuan khusus dengan Yusril Iza Mahendra, Ketua Persekutuan Iza dan Iza Law Firm SCBD Office di Jakarta, guna membahas lahan-lahan milik Kesultanan Delhi yang ada di berbagai lokasi di Sumatera Utara. Lahan-lahan yang dimaksud termasuk eks Bandara Polonia, tanah eks Delhi Spurweg, Matsapich yang sekarang dikuasai PT KAI, PT Telkom, eks Telefonken, Matsapich, tanah yang dikuasai PT Pertamina Persero, eks Bataviash, Petroleum, Matsapich, tanah yang digunakan untuk jalur pemipaan PDAM Tirtanadi dari rumah Sumbul Sibolangit, eks Ajar Bersih, Matsapich. Selain itu, tanah yang sekarang secara de facto dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara 2, 3, dan 4 Persero, eks konsesi dengan ondernaming Belanda, Delimich, Arensburg, Mich, Rubermich, dan lain-lain, serta yang dikuasai oleh pihak perkebunan swasta dan kantor-kantor pemerintah, BUMN, termasuk pula TNI. Termasuk pula lahan konsesi yang sekarang dibangun megah proyek Kota Delhi Megapolitan oleh grup Citraland. Lahan-lahan tersebut di masa lampau digunakan baik untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, perkereta-apian, telepon, air bersih, perkantoran, pemukiman, dan lahan perkebunan berdasarkan perjanjian konsesi yang diberikan Sultan Delhi kepada perusahaan-perusahaan Belanda. Yusril mengaku tertegun ketika kerabat Sultan Delhi memperlihatkan seluruh naskah asli perjanjian konsesi beserta peta-petanya dengan sangat rinci. Semua dokumen itu dibawa kembali ke tanah air oleh Profesor Dr. Oka Saidin dari arsip-arsip aslinya yang disimpan di negeri Belanda. Naskah-naskah asli itu ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu menggunakan huruf Arab. Semua salinan dokumen telah didelegasi oleh KBRI Den Haag negeri Belanda. Lahan-lahan konsesi Sultan Delhi yang diberikan dengan perjanjian selama 75 dan 99 tahun sejak tahun 1885 dan pembaharuannya di sekitar tahun 1910 kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Lahan-lahan konsesi itu menjadi masalah ketika pemerintah RI di zaman Bung Karno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dalam rangka pembatalan perjanjian KMB dan perjuangan merebut Irian Barat atau Papua sekarang ini. Dalam prakteknya, pemerintah RI menganggap menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk pula menasionalisasikan lahan-lahan yang dikonsesikan itu. Padahal, lahan-lahan tersebut bukanlah milik perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan, melainkan milik Sultan Delhi yang disewa perusahaan-perusahaan Belanda itu berdasarkan perjanjian konsesi. Salah satu lahan konsesi itu belakangan dijadikan sebagai Bandara Polonia, yang sekarang sudah dipindahkan ke Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Lahan eks Bandara Polonia itu kini nilainya sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir
Kabarnya berencana akan menghibahkan lahan sekitar 1.100 hektar di hamparan Perak Deli Serdang kepada TNI AU untuk memindahkan landasan udara Suwondo yang menjadi bagian dari Bandara Polonia. Lahan hamparan Perak kini dikuasai oleh BUMN PT P2.